الحمد لله الذي أبرزنا في آخر الزمان من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي جعلنا ممن فرح بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيد القونين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته والمهدي خليفته وسلم. Pak Kiai Lukman yang dimuliakan Allah, semoga tetap istiqomah dalam dakwahnya. Pak Haji Novi, keluarga dan pengurus Syifaul Qulub, ya. Syifa berarti obat, qulub berarti lebih dari satu hati. Berarti hadirnya majelis antum ini semoga mengobati banyak hati-hati yang ada. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini mengenai ikhtiar memakmurkan masjid, tempat beribadah kepada Allah dengan zikir, salawat dan ta'lim. Maka ayat yang paling pas mengenai hal ini adalah surah At-Taubah. Innama, ayat berapa itu? Pakai 17 ya. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah, di situ ada lil hasr. Orang Arab kalau ngomong inna ditambah ma, maka artinya menjadi terbatas, hanya. Kalau cuma inna berarti sungguh, umum. Sekarang disebut innama, sungguh hanya. Ya'muru masajidallah, yang makmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, orang-orang yang kalbunya ada iman, kepercaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin yang hadir malam ini semuanya percaya kepada Allah Subhanahu. Berarti masuk syarat pertama, karakter pertama, karakter iman. Iman itu bukan baju, bukan kopiah. Iman itu tasdik bil qalb, ada rasa percaya di kolbu. Berarti man amana urusan kolbu. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhirat. Percaya kepada hari akhirat membuat kita kemudian hati-hati. Bab akhirat itu sering kita mulai dalam sholat kita dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Orang-orang yang mengerti ayat ini, dia akan muncul rasa takut atas semua yang dia buat, yang dia makan. Karena Allah lah pemilik hari akhirat. Dialah yang nanti menghisap setiap makan yang kita makan. Itu baju yang kita pakai itu ditanya semua, tuh lama pertanyaannya itu. Antum pakai jam ditanya, handphone ditanya, kopiah ditanya. Yang paling lama ditanya tuh handphone. Buka apa aja, baca apa aja, paling lama dibaca. Terus kalimat berikutnya apa? Dari amal kolbu turun ke amal zahir. Wa aqamas salah, dan aqama, ini terjemahan biasa kan, mendirikan. Orang kita ini kalau mendirikan terbayang sama dia bangunan, ya. Aqama itu berarti berusaha menyempurnakan sholat. Berarti dia belum merasa benar-benar sholat, baru berusaha. Kalau orang-orang yang merasa sudah sholat itu munafik. Hati-hati Pak. Ibu-ibu yang baca sholawat, mana orangnya? Oh, di luar. Itu cowok apa cewek? Ibu-ibu, mantap. Kalah bapak-bapak ini. Masa ibu-ibu bisa sholawat, bapak nggak bisa ya? Wa aqamas shalah. Ini belum, jarang orang memperbaiki terjemahan ini. Bukan memperbaiki, merevisi. Di zaman dulu aqama, mendirikan, orang faham. Tapi zaman sekarang mendirikan kok mirip dengan mendirikan masjid ya. Beda.
aqama, yakni al-kasbu, al-ikhtiyar, al-mujahadah, usaha fi itmamis salawat, untuk menyempurnakan salat. Makanya orang-orang ini tidak pernah merasa salatnya sudah sempurna, dan tidak pernah merasa dirinya sudah benar-benar salat. Karena yang merasa sudah salat itu wailun, fawailul lil musalli. Maka celakalah bagi orang yang merasa dirinya salat. Hati-hati nih, sedikit saja, tipis sekali. Kita kalau sudah merasa salat, terus ada orang dengar cerita si fulan wali Allah, yang pertama kita perhatiin salat dia. Kalau kita nggak melihat secara kasat mata dia salat, kita bilang masa wali begitu. Padahal belum tentu dia tidak salat seperti yang kita lihat. Jadi tolong para kiai, para masyaikh, para tuanku, ya, tuan guru, buya-buya, nerjemahkan aqama itu yang benar. Aqama, berusaha menyempurnakan salat. Berarti dia sadar salatnya tidak sempurna. Yang tadi salat Isya, salatnya sempurna enggak? Khusyuk enggak, Pak? Khusyuk apa kusut? Jujur ya, jujur aja lah. Khusyuk apa kusut? Mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, berapa persen ingat Allah? Nabi dalam hadis Tabarani mengatakan di akhir zaman itu sebagian orang cuma dapat bagian salatnya 10%. Usyur 10. Ada yang dapatnya 1/8. Ada yang dapatnya 1/20, ada yang 1/30, ada yang setengah. Nggak dapat semua. Itulah makna ayat tadi. Tapi orang munafik merasa sholatnya diterima, merasa dirinya sholat. Maka nanti kalau pulang subuh-subuh tuh, itu ujian aqamas salah. Subuh-subuh kita keluar ke masjid. Pas balik dari masjid kita lihat, kok tetanggaku belum bangun ya? Munafik kayaknya. Terbersit rasa sok suci, lalu mengatakan tetanggaku munafik. Kan ada hadis 2 salat yang berat bagi orang-orang munafik. Al-Isya was subuh, Isya dan subuh. Tetanggaku munafik. Berarti dia udah merasa salat. Ini gawat itu. Hati Pak ya. Di tahun-tahun sebelumnya cuma karena beda coblosan itu bisa nggak nyolatin orang kalau mati. Ini gawat itu. Itu berbahaya sekali. Di mana ulama-ulama Ahlus Sunnah saat itu? Bingung saya itu. Saya bingung melihatnya. Tapi mereka pada takut dibentak jamaah. Takut diturunin dari mimbar oleh jamaah. Ya salam. Saya mau tanya sama antum, ada nggak di kitab fikih nyoblos? Ada nggak di Quran beda partai, beda pilihan, beda iman? Nggak boleh disolatin, ada nggak? Menyedihkan sekali. Kemana ulama-ulama Ahlus Sunnah kita? Semuanya termakan hoax. Yang dulu hoax itu pernah diperlakukan kepada para sahabat Rasulullah. Sehingga Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang dengan Sayyidina Muawiyah. Itu sahabat perang karena hoax. Mau nanti diulang lagi 2023, 2024. Beneran? Mau janji? Nih coba ingat-ingat kata ini saya ulang-ulang dimanapun sekarang. Beda politik bukan beda iman. Coba diulangi. Ya. Kenapa? Karena dalam ajaran Ahlus Sunnah, coba buka semua ayat, semua hadis, semua kitab-kitab Ahlus Sunnah, tidak ada di situ syarat Ahlus Sunnah itu coblosannya sama, partainya sama.
Nggak ada. Aisyah masih Ahlus Sunnah nggak ketika berperang dengan Ali? Ali masih Ahlus Sunnah nggak ketika perang dengan Muawiyah? Yang nggak Ahlus Sunnah itu yang mengkafirkan mereka semua, namanya Khawarij. Antum yang mana yang ngafir-ngafirkan? Jangan ulangi kesalahan itu. Untung orang Indonesia adem-adem, nggak emosional seperti di sana. Dan untung di negeri ini tidak bebas pegang senjata. Di Yaman semua orang boleh pegang senjata, udah kayak bawa sendok aja, biasa bawa. Di Mesir boleh. Alhamdulillah di negeri kita dibatasi itu. Dan ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, mereka berusaha menyempurnakan salat. Kapan sempurna salat kita? Kapan sempurnanya? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau ibadah, menyembahnya seakan-akan melihatnya. Jika tidak, yakinilah bahwa Dia melihatmu. Ada yang bisa lihat Allah? Berarti yang lihat Allah siapa? Allah juga. Maka an ta'budallah itu engkau menyembahnya seakan melihatnya. Engkau melihatnya dengan pandangannya. Jadi siapa yang memandang? Allah juga yang memandang. Karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat dicapai oleh pandangan orang yang memandang, tapi pandangannya meliputi semua pandangan. Kalau Allah pinjamkan pandangannya itu, sifat basarnya kepada kita, baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa aqamas shalah, ayat berikutnya apa? Kalimat berikutnya wa ataz zakah. Ata memberikan, mendatangkan, menunaikan. Az-zakah, zakat. Harfiah zakat apa arti harfiah zakat? Az-zakah bisa berarti pembersihan, tapi zakat juga berarti an-numu, tumbuh. Maka setiap kali orang memberi, secara zahir hartanya berkurang, tapi secara hakikat di sisi Allah hartanya bertambah. Gak percaya antum tanya sama orang yang sudah sering ngasih-ngasih, berbagi. Tanya sama dia, kenapa dia ngasih gak pernah miskin-miskin? Malah tambah berkah. Di sini dia bakar duitnya, dia bagi-bagi uangnya, dia korbankan dirinya untuk dakwah, untuk menyokong perdakwah misalnya. Tapi di tempat lain Allah akan sokong dia. In tansurullah yansurkum. Jika engkau menyokong Allah, membantu Allah, Allah akan membantu. Jadi kenapa kita belum dibantu Allah? Karena kita belum membantu agama Allah, belum membantu kekasih-kekasih Allah. Salat itu hubungan hamba dengan Allah, sedangkan zakat hubungan makhluk dengan makhluk, sempurna. Tapi tidak cukup, masih ada lafaz berikutnya, walam yakhsha illallah. Inilah yang disebut ma'rifatullah. Secara harfiah lam yakhsha, tidak takut kecuali kepada Allah. Tapi secara maknawi dapat diartikan mereka bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti walam yakhsha illallah. Dapatkah kita sungkan hormat kepada seseorang kalau kita tidak kenal dia? Bisa nggak? Bisa nggak? Antum nggak hormat seseorang, bisa menghormati dia? Nggak kenal dia, terus bisa nggak respect kepada dia? Nggak bisa. Kita hanya bisa respect, hormat kepada orang yang kita kenal, apalagi kepada Allah. Maka kenal Allah dulu baru sholat. Sebenarnya kenali dulu Allah baru sholat. Makanya kenal Allah ini ditaruh di depan. Man amana billah.
Siapa yang percaya kepada Allah, percaya dimulai dengan iman, ditutup dengan takut. Maka ma'rifat itu diawali dengan percaya, diakhiri dengan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sanggup memakmurkan masjid. Makmur itu ternyata bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Amara, ya'muru, umran, amran, fahuwa amirun, wa zaka ma'murun. Dimakmurkan, diramaikan, dipanjangkan, diluaskan. Maka masjid yang luas itu bukan masjid yang luas secara fisik, tapi masjid yang dimakmurkan oleh orangnya. Ayat itu sebenarnya ada hakikat di dalamnya. Siapa saja yang Allah takdirkan memakmurkan masjid, sudah tertulis namanya pada masa azaliyah. Jadi Bapak Ibu ini sudah ditulis namanya. Jam sekian, tanggal sekian, dia duduk di masjid-masjidku. Sudah ditulis Pak semuanya. Semoga nama ini tidak dihapus dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nama kita sudah ditulis. Cuma dulu itu kan masa azaliyah, yang ditulis ruhnya, bukan tubuh fisiknya. Dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bersabda, man ya'tada, ya, atau man yata'ahada, ada dua versi riwayat, ilal masjid idza ra'aitumur rajul yata'ahad bil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau menyaksikan seseorang yata'ahad, dia terikat oleh masjid, terpikat oleh masjid. Oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, yata'ahad diartikan dua hal, memakmurkannya dan berkhidmah di dalamnya. Nih kalau nggak bisa khidmah besar, ada sampah, ambil, masukin. Al-Imam Al-Bukhari, Imam Salafus Saleh, pengarang Sahih Bukhari, itu imam hebat. Dia kalau jalan, tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Gimana? Tangan sama kakinya dicium sama Imam Muslim. Itu imam ahli hadis. Di Indonesia orang cuma sungkem doang sama bapak ibunya disebut syirik. Canggih orang Indonesia ya. Katanya si ustadz ini ikut sunnah. Kita tanya sunnah siapa? Sunnah Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari membolehkan cium tangan dan kaki dalam tradisi orang-orang Bukhara dan Persia. Bahkan tradisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan siapa yang khidmah ke masjid, itu maknanya fashhad lahu bil iman, saksikan bahwa dia beriman. Makna kedua, siapa yang engkau saksikan, engkau lihat bahwa dia ini terpikat hatinya di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka jadilah engkau saksi bahwa dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, tidak bertemu Nabi Muhammad tapi percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya umat Nabi Muhammad, percaya kepada Allah tanpa perlu mengatakan belahlah bulan, tanpa perlu mengatakan panggil tuh pohon bawa ke sini. Gak perlu. Itu cukup di zaman beliau orang-orang Badui, ya. Kita gak perlu begitu. Kita percaya kepada Allah tanpa syarat, karena Allah sudah cukup sebagai syarat dan rukun percaya. Maka apabila kita sudah menyaksikan ada orang khidmah, ada orang terpikat di masjid, kita pun akan mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi bacakan ayat ini, surat At-Taubah ini. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat dimulakan Allah, Nabi SAW bangun masjid bukan karena ingin saingan.
Nabi pun bangun masjid karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau masuk ke Madinah, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, beliau berjalan bersama sepupu-sepupunya dari kalangan orang-orang Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Disambut oleh orang-orang Madinah. Itulah kalimatnya, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai Rasulullah. Itu kalamnya. Jadi yang kita baca itu bukan kalam dibuat-buat. Itu seakan-akan kita menghadirkan kembali kisah Rasulullah masuk ke Madinah. Itu maksud beliau. Itu maksud para masyayikh kita. Dan saya sudah sering cerita, ya mungkin teman-teman sahabat-sahabat sudah sering dengar lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Ini pengikut Al-Yutubiyah ya. Mursyidnya banyak di situ. Mulai dari yang bersanad sampai tidak bersanad. Nabi SAW ma marra bihajarin wala syajarin, tidaklah melewati satu batu ataupun gunung illa kecuali sallama alaih. Itu batu yang keras, itu pohon yang tidak punya akal, yusallim alaih, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita malu kepada Rasulullah. Itu pohon nggak punya akal, batu nggak punya fisik seperti kita, masih mau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati ini, betapa bodohnya kita, betapa lalainya kita. Punya akal, punya gelar, punya ilmu, punya pekerjaan, punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah mempertanyakan khurafat tuh yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah, bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan. Yang mengatakan hadir menjawab saat orang bersolawat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seorang kamu, yusallim alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Bahasa kitanya Allah hadirkan rohku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam-salamnya. Bertanyalah anak pintar, anak cerdas di Palembang, Buya, Rasul kan satu, yang ngucapin salam malam ini aja udah berapa ini? Berapa orang yang hadir nih Pak Kiai? Nggak sempat ngitung ya. Kita bukan robot ya. Gimana cara membalasnya? Itulah dijawab dengan syair yang antum baca tadi. Tala'al badru alaina. Kita juga baca tadi, dibaca nggak tadi? Anta syamsun, anta badrun. Matahari mengeluarkan pancaran sekali, kena oleh semuanya. Benar nggak? Apakah berkurang matahari dengan banyaknya orang yang mendapatkan cahaya matahari? Paham maksudnya? Itulah makna anta syamsun. Wahai Rasulullah, engkaulah sang pelita matahari, sang surya, yang cahayamu sekali menyembur, sekali keluar, dapat memenuhi semua hajat orang yang berhajat. Jadi nggak usah suuzon, berprasangka Nabi nggak bisa jawab. Rasulullah itu pelita, syamsun. Rasulullah itu bahkan kalaupun gelap, badrun. Apa maknanya? Kalau terang, orang semuanya baik, Rasulullah pelitanya. Kalaupun gelap, masih Rasulullah juga yang memberi syafaat. Itulah makna Al-Badr. Al-Badr itu adalah sebutan Rasulullah yang juga merupakan nama dari Al-Imam Al-Mahdi fi akhir zaman. Apa arti Badr? Dalam gelapnya alam semesta masih ada pantulan cahaya matahari. Jadi cahaya bulan itu cahaya matahari juga, benar nggak? Ini cara memahami Imam akhir zaman, ntar.
Cahaya rembulan itu cahaya matahari juga. Kapan dia bercahaya? Jika alam semesta gelap. Itulah yang disebut jahiliyah. Dan jahiliyah ini akan terjadi 2 kali. Jahiliyah pra-bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Dan ada jahiliyah akhir zaman. Jahiliyah akhir zaman itu udah berkopiah, udah pakai baju koko, udah pakai sarung, tapi nggak mengerti, ya. Udah pakai celana tapi jingkrang, ya. Udah berjenggot, udah semua, tapi dia nggak ngerti juga bagaimana cara berkoneksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Nabi ngomong, tidaklah kamu mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan, Allah hadirkan, arudda ala ruhi, raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku, lalu aku membalas salamnya. Masih kurang yakin nama hadis ini hadis Imam Abu Dawud, seperguruan dengan Imam Bukhari, menulis kitab judulnya Sunan Abi Dawud. Hadisnya sahih. Kalau Nabi ngomong, antum percaya nggak? Kalau antum nggak percaya Habib Umar, boleh, nggak apa-apa. Habib, manusia. Sekarang yang ngomong Rasul, percaya nggak? Bahwa beliau hadir kalau orang ucapkan salam. Tapi di kolbu yang tidak gelap, di kolbu yang mau menerima Syamsun dan Badrun, kolbu yang tidak menutup kolbunya dari cahaya pelita ataupun pantulan pelita Al-Badar. Maka kalau orang-orang yang kolbunya benar-benar terang, itu disebut nama Rasulullah saat lagi mahal qiyam. Sebenarnya dia nggak tahan untuk menahan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid? Amalannya tadi, ajarkan ilmu iman di sini. Maka harus ada ajaran tauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Ada kalimat yaumul akhir, berarti di situ ada ilmu tentang akhir zaman. Harus ada ilmu akhir zaman yang benar, bukan cocok logi. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal pandemi, kita ditakutkan semua, bukan kita, antum aja ya, aneh nggak takut. Antum ditakutkan semua oleh berita, oleh seorang, bahkan beberapa orang dai yang mengatakan terjadi dukhon pada bulan Ramadan pertengahan tahun itu. Bener, pada ketakutannya sampai ke sini. Betul-betul antum nih suka hoax, ya. Hoax aja ditelan, ya. Dan itu nggak minta maaf loh. Revisi semalam sebelumnya terus bilang, oh enggak, hadisnya dhaif, tapi dia mengatakan siap-siap beli pangan. Akhirnya terjadilah panic buying. Istilahnya benar nggak begitu? Buying panic apa? Orang panik beli, habislah beras di beberapa tempat. Dikira mau kiamat, ya salam. Nggak ada minta ampun kepada Allah, tidak ada minta maaf kepada Rasulullah, tidak ada minta maaf kepada umat Rasulullah SAW. Ini kan yang nyebarin kekacauan di tengah umat namanya. Kalau di surat An-Nur berbahaya itu orang-orang yang menyebarkan antasyi'a al-fitnah, ya, yang menyebarkan fitnah di antara orang-orang beriman. Nggak ada kata maaf. Pernah dengar nggak? Ada dengar nggak? Jangan-jangan udah kena hoax baru lagi antum. Ada hoax baru lagi. Di akhir zaman Nabi suruh kalau terjadi huru-hara di mana-mana, maka pergilah ke dalam hutan. Maka dia sekarang buat perumahan akhir zaman di tengah bukit, di tengah hutan. Nabi nyuruh sendiri-sendiri masuk hutan. Ini buat perumahan akhir. Namanya rame-rame gak? PA gak tuh? Gimana? Nabi suruh sendiri-sendiri masuk ke dalam hutan. Kalau dia buat perumahan di tengah hutan, sama aja. Ada juga yang buat bunker-bunker di bawah rumah, ya salah. Ada juga yang beli emas. Kalau orang Jawa kan nak, perlu dibeli, ya.
Kayak beliau nih udah jadi emas. Kalau di Batam abang ya, abang bakso. Panik, nggak tahu cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mau cari referensi. Ketemulah, wah kita harus hidupkan lagi dinar. Ya salam. Nanti kalau Imam Mahdi keluar dan daulah berdiri, antum bangun tidur itu dinar di mana-mana sampai nggak ada lagi orang yang berhak menerimanya. Bukan berarti kita nabung taruh di mana sekarang dinar, enggak itu. Nanti itu dinar ada, emas ada, perak ada, duit ada, tapi makanannya nggak ada. Jadi nggak bisa pakai tabungan emas, apalagi Kang Mas. Nggak bisa. Tolong jangan panik kalau belajar akhir zaman. Harus ada materi itu di sini. Kajian akhir zaman yang sahih. Ya, jangan cocok logi, pakailah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cocok sudah. Ya. Kalau enggak pakai Mukhtasar Imam Sya'rani terhadap Tazkirah Al-Qurtubi. Ada kan kitabnya. Jangan cocok logi. Jadi masjid ini jangan kemudian menjadi penyebab orang halu. Harus menjadi penyebab intelek kita naik. Orang yang tambah datang ke masjid tambah waras gitu seharusnya. Bukan malah tambah ketakutan. Gimana ntar Dajjal keluar, terus antum punya tabungan emas, gimana? Bisa selamat pakai emas? Waduh, ada beberapa kajian ya salam. Nanti itu ya terjadi paceklik. Ya paceklik kan masalah pangan nanti. Orang nggak butuh lagi nanti duit, nggak butuh. Maka tolong hidupkan kajian iman kepada Allah, kajian akhir zaman, al-yaumil akhir. Kajian akhir zaman itu ada dua, ada pra kiamat, ada setelah kematian dan kiamat. Alam barzakh, wah itu seru tuh ngajinya. Padang mahsyar, lebih asik lagi. Coba antum kalau baca hadis tentang alam kubur, pertanyaan pertama di kubur apa? Kamu salafi enggak? Kamu jemaah tabligh enggak? Kamu syafi'i enggak? NU enggak? Enggak ditanya. Pertanyaannya gini enggak? Khatam Quran berapa kali, bro? Enggak ada. Udah haji berapa kali? Haji 2 kali, Haji Muhyiddin. Enggak ditanya. Enggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa tuh ya orang zat yang kau sembah? Rabb, pemilikmu. Zat yang mengendalikanmu, yang kamu sembah, yang kamu rindui, yang kamu harap, yang kamu gantungkan harapan kepadanya. Siapa? Bos, pasangan, orang tua, jamaah. Siapa? Itu enggak, yang jawab bukan lidah ini. Yang jawab kolbu. Karena kolbu itu enggak bisa bohong di situ. Mangap-mangap ya digampar sama. Antum punya udah ngelihat itu filmnya orang barat tuh, Thor namanya, tahu Thor. Tuh si Thor tuh punya pentungan, bukan pentungan tuh apa namanya? Hammer. Itu lebih cakep, lebih gede daripada itu. Punyanya Mungkar Nakir tuh. Gak bisa jawab. Wah, kepala itu hancur kepala. Hancur kepala. Ada yang berani. Maka sekarang jangan sibuk hanya ilmu-ilmu kulit. Harus mulai masuk kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu. Antum hafalan berapa ntar gak ditanya. Maka yang hafiz sama yang gak hafiz, kalau gak kenal Allah sama melaratnya di sono. Lo kan Quran memberi syafaat. Quran itu untuk dihafalkan atau untuk difahami? Cara memahami itu pertama menghafal, membaca, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau menghafal lebih kenceng handphone kita. YouTube aneh tuh 30 juz gak berhenti-berhenti. Mungkin YouTube masuk surga duluan.
Bukan itu. Quran itu bukan untuk sekedar hafalan, tapi untuk peringatan gitu. Jadi jangan senang dulu anak kita sudah hafal sekian. Lihat dulu akhlaknya. Lihat dulu akhlaknya. Ya, banyak sekarang ya, ada yang nantang-nantang anak-anak ribat ya, santri-santri ribat. Sebenarnya nantang saya. Kata dia, gua hafal 30 juz, berani coba. Ya salah, dia sombong pakai hafalannya. Ya, berani coba sama saya. Kata dia itu, saya hafal 30 juz. Ya salah. Apakah begitu Rasulullah mengajarkan orang hafal Quran? Baru baca 30 juz udah berani nantang-nantang debat. Ya. Ditanya apa yang ente hafal, bisa jawab nggak? Jadi kalau mau menghidupkan Quran, jangan hanya menghidupkan tahfiznya, tapi harus masuk kepada tafaqquh fid din, wajib hukumnya. Memahami agama. Adakah perintah di dalam Al-Quran menghafalkan tanpa memahami? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tafaqquh. Tafaqquh itu menghafal masuk di dalamnya, belajar masuk di dalamnya. Ditolong para masyayikh, para kiai hidupkan tahfiz plus tafaqquh fiddin. Jadikan itu jargon. Karena pembeda tentara Dajjal dengan tentara Al-Mahdi di akhir zaman cuma tafaqquh. Paham atau tidak, cuma itu aja bedanya. Sama-sama hafal soalnya. Dulu sudah berhasil bunuh Sayyidina Ali. Sama-sama hafiz Quran. Sayyidina Ali hafiz Quran, yang bunuh hafiz Quran. Gimana tuh? Ya. Udah jam 9 pakai. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Itu ada ilmu di situ, ilmu syariat dan hakikat. Mau sholat begitu-gitu aja? Nggak mau kan? Supaya sholat enak kita bertorikoh. Supaya sholat diterima oleh Allah kita berhakikah. Bertorikoh itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zahir, benar nggak? Waktu kecil diajarin cara zahir nggak? Kolbunya udah diajarin belum? Kalau tubuh ini wajib sholat, sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? Ya. Yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi. Itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs. Ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3 udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa berkaitan dengan tubuh, ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk tak dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu gak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Ya. Dokter lakunya di mana? Di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter kan? Kan gak perlu di masjid ada dokter, itu gak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan gak perlu. Apakah kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum. Jangan-jangan tambah sombong, terbersit di hati.
Aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Ini sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat, saya Dr. Rozio, itu kena tuh dah. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya. Ya salam. Kalau Bapak Ibu lain. Saya Pak Haji, Pak Haji Muhyiddin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut katanya. Sudah disebar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini. Silakan kalau ada, pakai kertas saja ya.